Cara membuat layout, kita pilih pada bagian toolbar. Kita pilih toolbar. Pilih new print layout atau bisa diklik Ctrl plus P pada keyboard. Nah, di sini kita bisa memberi nama filenya, misalnya layout. Tinggal kita klik OK, dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bagaimana memunculkan peta tersebut, kita bisa pilih bagian Add Map pada tools bagian sisi kiri. Nah, kemudian kita tinggal buat seberapa besar peta yang akan kita tampilkan, misalnya sebesar ini. Kemudian kita tunggu. Nah, maka peta akan tertampil seperti itu. Kita juga bisa menggeser-gesernya dan menyesuaikan agar proporsinya sesuai seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan legenda atau skala dan sebagainya sebagai informasi tepi pada peta. Yang itu caranya kita bisa membuat objek geometri terlebih dahulu agar penyusunan letaknya itu lebih rapi. Jadi pada bagian tools ini kita pilih add shape ini, add rectangle untuk membuat bentuk persegi. Nah, di sini kita bisa membuat batas dari petanya. Nah, agar peta tersebut tadi bisa tertampil, maka kita ubah posisinya. Dengan kita pilih kita cari pada posisi agar dia bisa terletak di belakang. Coba kita cari terlebih dahulu. Nah, ini pada bagian items ini kita bisa ubah urutannya, mapsnya diurutkan pada bagian atas. Nah, maka secara otomatis peta tersebut nanti akan terlihat di atas bentuk persegi atau batas tepi yang telah kita buat. Nah, agar ini juga tampak rapi, kita perlu membuat batas dari muka petanya dengan cara yang sama, yaitu add shape, dan pilih yang persegi, kemudian kita berikan batas muka peta. Nah, untuk memindahkannya lagi, kita tinggal mengubah urutannya dan klik pada layer, kemudian ditahan dan diubah susunannya. Untuk merapikan, kita tinggal atur agar ini terlihat semua. Setelah itu, kita juga perlu membuat hal yang sama, membuat banyak persegi untuk membatasi informasi tepi, misalnya judul peta, kemudian skala, legenda, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat
persegi terlebih dahulu. Nah, setelah kita memberi batasan-batasan untuk informasi terbitnya, kita bisa memulai membuat judul. Kita pilih tools ini, kita pilih teks pada bagian sisi kiri, kemudian kita arahkan pada box yang telah kita buat. Nah, kita klik hingga muncul Nah, setelah kita arahkan di bagian sini, jangan lupa kita perlu mengatur penamaan tersebut pada bagian item properties agar kita bisa mengubah nama ini menjadi judul yang kita inginkan. Karena kita akan membuat peta administrasi desa, maka akan saya namai peta administrasi. Nah, sebaiknya judul ini dibuat jelas seperti itu agar pengguna peta tidak kebingungan dalam memahami informasi yang ditampilkan pada peta. Nah, pada bagian ini pengaturan-pengaturan dari judul yang kita inginkan. Misalnya di sini kita bisa memilih font apa yang ingin digunakan dan mengatur ukurannya. Kita bisa memperbesarnya atau memperkecil sesuai dengan batas yang tersedia ya. Batas dari persegi, kita harus menyesuaikan agar terlihat rapi. Nah, agar terlihat rapi, maka di sini akan saya pilih bagian middle dan center agar judulnya itu terfokus pada bagian sisi tengah seperti itu. Nah, kemudian kita akan menambahkan legenda pada bagian persegi ini. Caranya dengan klik bagian add legend dan kita arahkan di box yang telah kita buat sebelumnya. Maka secara otomatis informasi-informasi dari peta akan muncul pada bagian sisi legenda ini. Nah, bagaimana untuk mengaturnya agar lebih rapi? Kita bisa dengan cara sama pada bagian item properties ini, kita bisa menambahkan judulnya. Misalnya saya beri tulisan legenda untuk judulnya. Kemudian, nah, agar kita mengatur informasi apa saja yang ditampilkan pada legenda, karena tidak semua informasi pada layar kita gunakan, maka kita bisa mengeditnya pada bagian legend item ini. Nah, caranya dan diklik di nonaktifkan auto update agar kita bisa mengeditnya secara manual. Nah, kita hapus pada bagian administrasi desa karena ini kita tidak menggunakannya. Kita bisa di remove selected item dengan simbol minus seperti itu. Nah, maka akan hilang dari bagian legenda. Kemudian pada permukiman ini juga kita hapus. Pada sarana ibadah juga kita hapus. Pada jalan LN 25.000 ini kita hapus. Dan ini merupakan informasi-informasi yang hanya ditampilkan pada peta seperti itu. Nah, kemudian kita bisa atur juga sesuai box yang telah kita buat sebelumnya. Kita bisa mengatur juga font yang kita gunakan dan warna fontnya seperti itu. Nah, ini kita bisa mengatur juga
ukurannya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah namanya dengan diklik double hingga muncul seperti ini. Kita bisa ganti nama untuk simbolnya. Nah, maka secara otomatis akan terubah namanya pada bagian legenda ini. Kemudian kita ubah nama legenda yang lain, simbol yang lain, tinggal di back, kemudian ini diklik 2 kali dan ini diubah namanya menjadi jalan. Seperti itu, dengan cara yang sama. Nah, setelah itu, karena ini masih bersisa banyak, kita bisa mengecilkan boxnya. Nah, setelah legendanya jadi, kita bisa menambahkan informasi lainnya, misalnya seperti sistem koordinat yang digunakan dan sebagainya. Caranya dengan klik teks. Dengan cara yang sama, tinggal diarahkan pada box yang telah kita tentukan. Dan kita bisa mengeditnya di sini. Kita akan menuliskan apa saja. Nah, misalnya sudah saya tulis ini informasinya, kita bisa mengatur juga font yang akan kita gunakan dan ukurannya. Kita samakan yaitu 14, kemudian klik OK. Jika ternyata terlalu besar, kita bisa memperbesar dari ukuran ini, kotaknya, atau kita bisa ubah fontnya lagi agar tidak terlalu besar. Kita pilih 10 saja, klik OK. Nah, kita bisa menyesuaikan, mengatur kotaknya. Nah, misalnya kita buat besarnya ini segini, kemudian kita rapikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan cara yang sama. Kita bisa menambahkan, misalnya di sini kita tambahkan sumber data, atau kita bisa juga menambahkan pembuat atau penyusun peta seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, tinggal kita menggunakan tools-tools yang berada di sisi kiri ini. Nah, kemudian jangan lupa juga hal yang sangat penting, yaitu kita perlu menambahkan skala, kompas, atau petunjuk arah atau orientasi peta, dan grid atau sistem koordinat. Nah, kita tinggal dipilih di sini juga ada add north arrow. Nah, kita tinggal buat misalnya pada sisi pojok. Nah, di sini telah muncul orientasi, simbol orientasi peta seperti itu. Nah, kita bisa memilih juga berada di bagian item properties ini. Kita juga bisa memilih icon-icon yang kita gunakan. Misalnya kita mau menggunakan yang bentuknya bukan seperti itu, misalnya. Nah, ini bentuknya seperti ini, kita juga bisa mengubahnya dari situ. Nah, setelah itu, agar ini lebih lengkap, jangan lupa juga menambahkan teks huruf U yang menandakan bahwa itu merupakan bagian utara seperti itu. Nah, kita arahkan ini pada bagian atas dari simbol orientasi seperti itu. Bila tulisannya terlalu kecil, bisa kita atur dengan cara seperti tadi. Tinggal dibesarkan, kemudian atur posisinya
agar letaknya bersesuaian. Nah, kemudian kita bisa menambahkan skala dengan pilih pada tools add scale di sini, dan kita bisa buat pada bagian pojok bawah. Nah, secara otomatis maka akan muncul skala garis seperti itu. Nah, di sini pada bagian item properties ini kita juga bisa mengatur skalanya itu mau memiliki satuan meter, kilometer, sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Misalnya saya buat kilometer saja. Kemudian posisinya juga bisa kita atur seperti itu. Dan jumlah angkanya juga kita bisa menyesuaikan. Bisa kita edit juga di sini. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan skala huruf untuk memperjelas berapa skala yang digunakan pada peta ini. Caranya dengan menambahkan teks sama seperti tadi. Nah, cara kita untuk mengetahui peta ini berada di skala berapa, kita bisa klik pada bagian frame peta ini, kita klik, dan pada bagian bawah ini scale, ini akan terlihat bahwa skala yang kita gunakan adalah 1/16.103 seperti itu. Nah, agar angkanya lebih enak dibaca, kita bisa mengubahnya misalnya 1/16.000. Nah, setelah itu kita kembali ke layout yang kita buat tadi. Nah, kita bisa menambahkan skala huruf. Setelah itu kita bisa mengatur posisinya agar lebih proporsional seperti itu. Nah, untuk gridnya sendiri kita bisa menambahkannya dengan kita pilih bagian peta ini, frame peta di sini. Kemudian kita pilih bagian layout. Maaf, untuk membuat grid, saya ulangi, kita klik pada bagian frame dari peta, kemudian kita pilih item properties, kemudian kita cari hingga ke bawah dan kita pilih grid ini, kita klik dan kita klik tambah. Nah, setelah itu kita pilih frame ini untuk membuat frame secara otomatis jika kita tidak membuat secara manual seperti yang saya contohkan sebelumnya. Dengan cara membuat shape, kita bisa juga memilih pada bagian frame ini dan kita bisa mengubah warnanya juga. Nah, di sini untuk mengatur gridnya kita bisa memilih modify grid di sini. Kemudian jangan lupa ganti sistem proyeksinya ini menjadi zona 50S sesuai dengan proyeksi yang digunakan tadi sebelumnya. Zona UTM 50S. Ini kurang kelihatan ya sepertinya. Ini akan saya perbesar saja. Kemudian intervalnya kita bisa pilih
10 misalnya. Tapi 10 ini karena terlalu berdekatan, kita beri jarak yang lebih banyak, misalnya 50. Apakah masih terlalu berdekatan? Jika masih berdekatan, kita bisa perbesar lagi, misalnya 5000. Ternyata kita sesuaikan sesuai dengan proporsi agar gridnya tidak terlalu menutupi map atau peta seperti itu. Nah, ini saya pilih 500. Kemudian untuk menampilkan koordinatnya, kita scroll ke bawah dan kita pilih atau centang pada bagian draw koordinat. Nah, di sini maka koordinatnya akan muncul, dan di sini merupakan koordinat UTM yang masih digunakan. Selanjutnya, untuk merapikan grid ini agar rapi pada sisi kiri dan kanan, kita bisa mengaturnya. Pada bagian left ini kita ubah horizontal ini menjadi vertikal ascending. Kemudian pada bagian kanan ini kita pilih yang vertical descending. Nah, sehingga tampilannya akan lebih rapi seperti ini. Kemudian agar bagian muka peta yang tidak terlalu tertutupi oleh garis grid, kita bisa mengubah tipe gridnya, misalnya menjadi cross seperti ini, atau titik-titik seperti ini, atau hanya kosong seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin mengingatkan jika skala tadi, selain kita bisa mengubahnya saat misalnya kita mengubah pada bagian data frame, kita juga perlu mengubahnya di sini agar skalanya sama dengan yang telah kita tulis tadi, yaitu 16.000. Kemudian kita klik enter. Nah, maka skalanya akan menyesuaikan seperti itu. Nah, agar tampilan petanya ini ada base mapnya atau peta dasarnya, kita bisa menambahkan peta tersebut. Kita kembali pada bagian project peta. Nah, kemudian pada bagian table of content ini kita scroll ke bawah hingga pilih Google Satellite atau OpenStreetMap sesuai apa yang kita inginkan. Kita klik 2 kali, maka langsung muncul pada bagian layer. Atau bisa juga dan kita klik dan drag ke bagian layer, maka nanti Google Satellite ini akan tampak pada data frame. Nah, agar peta tadinya bisa kelihatan, maka kita ubah susunan layernya. Google Satellite berada pada bagian bawah sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba kembali pada layout yang telah kita buat, maka secara otomatis akan tampil pada peta yang telah kita buat seperti itu. Nah, jika informasi tepi seperti skala ini tidak kelihatan, maka dengan cara yang sama kita bisa menggunakan shape rectangle sebagai bagian dasarnya. Nah, proses pembuatan peta saya cukupkan sampai di sini. Apabila petanya sudah jadi, maka kita dapat mengekspornya menjadi gambar. Nah, di sini kita pilih layout, menu layout, kemudian kita pilih export as image. Nah, kemudian kita pilih file penyimpanan sesuai yang kita inginkan.
menamai peta admin desa, dan formatnya juga kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan, kemudian dipilih save. Nah, kemudian kita save, maka kita tunggu beberapa saat. Jika sudah selesai, maka akan muncul notifikasi keberhasilan dan kita bisa cek pada file penyimpanan. Nah, ini peta yang telah kita buat tadi. Berikut merupakan hasil dari peta yang telah kita simpan seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa data-data geospasial yang telah kita unduh cenderung belum mengalami update data secara temporal seperti itu, sehingga lebih baik memang dilakukan survei lapangan untuk mencocokkan peta yang telah kita buat dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ingin mempelajari pembuatan peta lebih jauh melalui software QGIS, banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa digunakan juga dan bisa diakses melalui YouTube dan dapat dipelajari oleh siapa saja. Semoga materi ini bermanfaat untuk kemajuan Desa Aikmal ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.